terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan kembali menghadirkan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau GKSS akan mengadakan persidangan Sinode ke-18 dan akan dihadiri ratusan peserta dari Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Lalu apa agenda utama dalam persidangan Sinode kali ini dan apa tema yang diangkat? Hal ini akan kita bahas di Sapa Sulsel bersama saya Panca Rizky, dan telah hadir di studio bersama kami ada Pendeta Armin Sukri, Wakil Ketua Sinode GKSS. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Dan telah hadir juga bersama kami ada Pak Freddy Pinontoan, Ketua Panitia Persidangan Sinode ke-18 GKSS. Selamat pagi Pak Edi. Ya, selamat pagi Pak. Sehat selamat ya Pak? pagi pemirsa Kompas, sehat. Baik, puji Tuhan. Nah, Pak Pendeta, saya yakin bagi teman-teman yang beragama Protestan, pasti istilah GKSS ini sudah familiar begitu ya Pak? Iya. Nah, namun ada beberapa pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin belum familiar nih dengan istilah GKSS atau Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Iya. Nah, mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu GKSS dan seperti apa sih sebenarnya organisasinya berperan dalam masyarakat seperti itu, Pak Pendeta? Ya, baik, terima kasih. Jadi GKSS itu adalah singkatan dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Dan kalau kita melihat dari sisi sejarah, sebenarnya awal dari kelahiran GKSS itu dimulai dari perjumpaan antara para penginjil Baik. yang masuk ke daerah Sulawesi Selatan ini. Dan sebelumnya memang sudah ada pekabaran Injil, tapi itu tidak berlangsung lama. Nanti pada sekitar tahun 1933 baru kemudian terjadi baptisan di kalangan masyarakat di Sulawesi Selatan. Khususnya ada 3 suku, yaitu suku Bugis, Makassar, dan Selayar. Bugis, Makassar, dan Selayar. Iya, suku Bugis, Makassar, dan Selayar. Baik. Dan dari sana kemudian terus berkembang, muncul jemaat-jemaat di beberapa daerah, ada di Malino, di Sopeng, di Selayar sendiri, dan dalam perkembangannya kemudian diadakanlah perhimpunan. Baik. Jemaat-jemaat yang ada ini kemudian dilaksanakan persidangan sinode yang pertama itu di Jemaat Makiobaji di Jalan Tupai di sini, itu tahun 1966, dan sekaligus ini juga menjadi titik awal yang kita peringati sebagai hari lahir Gereja Kristen Sulawesi Selatan, yaitu 12 Juni 1966. 12 Juni 1966. Ya, Sudah lama banget ya Pak? Ya. Sinode ke-18, dan ini kegiatan 5 tahun sekali seperti itu ya Pak? Ya, memang sebelumnya berdasarkan tata gereja yang ada itu satu periode kepemimpinan itu 4 tahun. Tapi sejak 2016 kemudian ada amandemen, kemudian berubah menjadi setiap 5 tahun. Dan ini yang pertama untuk periode 5 tahun. Ya. Baik, saya kembali ke GKSS sendiri Pak. Berarti GKSS ini menaungi beberapa gereja Kristen begitu ya di Makassar. Ya, betul. Total ada berapa gereja, Pak? Ya, jadi kalau kita membagi berdasarkan wilayah yang kita sebut klasis, itu ada 6 klasis. 7 Pak, 7. Klasis. Ya, Oke. dan 7 Pak. 7 ya, ditambah yang termuda di Sulbar. Ya, jadi Sulbar ini sebenarnya sebelumnya adalah wilayah GKSS ketika Sulbar masih bagian dari Sulawesi Selatan. Ya. Tapi setelah berpisah menjadi provinsi sendiri, jemaat-jemaat yang ada di sana kemudian tetap bertahan, ingin menjadi bagian GKSS. Jadi adalah beberapa jemaat di daerah
Sulawesi Barat. Ya, jadi ada 7 klasis itu dari Selayar, kemudian ada Bawakaraeng di Malino, kemudian Makassar, lalu Buru Saraung di Maros, Pangkep, lalu Walenai di Sopeng sampai ke Malabi di Sulawesi Barat. Baik. Ya, dan jumlah jemaatnya itu sekitar 43 jemaat. 43 jemaat. Ya, 43 Baik. jemaat. Ya. Oke, Pak Edi, berarti yang saya tangkap di sini GKSS ini hierarkis seperti itu ya? Betul. Ya. Ada tingkatannya seperti Ya. itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan tingkatan dalam GKSS ini sendiri seperti apa? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang strukturnya ya, tingkatannya itu kita bagi menjadi 3. Jadi ada jemaat yang menjadi fondasi dari lembaga ini karena kita menganut sistem yang disebut presbiterial sinodal. Baik. Jadi jemaat-jemaat inilah yang menjadi fondasi dari lembaga gereja ini. Kemudian ke jenjang berikutnya ada yang disebut majelis pekerja klasis. Jadi dalam satu klasis itu ada beberapa jemaat. Baik. Ya. Lalu di jenjang yang di atas lagi ada majelis pekerja sinode. Baik. Ya, dan itulah yang menaungi keseluruhan jemaat-jemaat yang ada di wilayah GKSS ini. Ya. Baik, berarti majelis ini yang memimpin kemudian jemaat-jemaat yang tergabung dalam gereja Ya, tersebut ya. Iya, betul. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi sendiri perannya di GKSS seperti apa, Pak Edi? Saya ketua klasis. Ketua atau klasis. Ketua wilayah Makassar yang Baik. berpusat di Makassar. Sekaligus juga dalam event ini saya adalah ketua panitia persidangan sinode yang 18. Ke-18. Ya. Oke. Nah, kalau Bapak Edi melihat sendiri peran GKSS selama ini di masyarakat seperti apa sih, Pak? Peran GKSS karena saya dulu mantan pimpinan juga Baik. sebelum beliau. Selain kita membina banyak masyarakat internal, kita juga memberikan pelayanan pada masyarakat umum. Baik. Ya, misalnya melalui pemberdayaan masyarakat, kelompok tani, nelayan, dan ada banyak hal yang kita lakukan, termasuk juga seperti panti ya. Kami punya tempat pembinaan anak-anak di samping airport, ya kilometer berapa? 18 ya. Ya, 18. Dari sini kami punya asrama di sana, berbagai anak-anak dari berbagai tempat kami tampung situ dan kami sekolahkan. Baik. Ya. Itu salah satu program yang dilakukan. Program, ya kalau kelompok tani tersebar di hampir seluruh provinsi ini, Sulawesi Selatan. Di Malino banyak, di Sopeng juga banyak, ya di Maros juga banyak, di Pangkep malah kita masuk ke kelompok nelayan, di Neponto juga begitu. Baik. Jadi itu bagian peran bakti gereja bagi masyarakat. Baik. Jadi kami nggak hidup untuk jemaat sendiri, tapi juga kami hidup untuk umum. Berarti sangat merakyat gitu ya, universal untuk seluruh bagian masyarakat seperti itu. Baik, usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan perbincangan mengenai Sinode ke-18 GKSS. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Pance Rizky dan Pak Pendeta Armin dan juga Pak Freddy Pinontoan. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini adalah Sinode ke-18 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni nanti ya Pak. Betul. Oke. Nah, persidangan Sinode itu sendiri apa sih Pak Edi? Ya, persidangan Sinode adalah sebuah perhelatan yang tadi Pak Pendeta Armin katakan 5 tahun, tapi ini baru 5 tahun pertama. Baik. Sebelumnya 4 tahun. Tujuan utamanya adalah yang pertama melaksanakan evaluasi terhadap kerja kepemimpinan pada tingkat sinodal. Yang kedua, merumuskan program ke depan ya berdasarkan
rencana strategik yang sudah disusun sebelumnya. Baik. Ya, termasuk dalamnya adalah keuangan juga akan disusun semua, dan terakhir memilih personil pemimpin yang baru di tingkat sinode. Baik. Ya. Berarti akan ada tema yang diangkat atau seperti apa, Pak Edi? Ya, temanya kami ini adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 13 di Alkitab Perjanjian Baru. Oke. Kenapa dengan tema itu, Pak Edi? Tema itu, saya bukan orang teologi. Nanti Pendeta Armin sampaikan. Arti sebenarnya itu adalah aku adalah yang awal dan yang akhir. Tapi subtemanya situ adalah tentang bagaimana gereja ini bisa mandiri ke depan, ya, dapat menjalankan tugas panggilan. Pertama dalam kasih, ya, dalam pelayanan kepada sesama manusia, tidak hanya bagi orang Kristen, tetapi bagi semua manusia yang lain. Tidak memandang agama. Tidak memandang agama, iya. Baik. Nah, nantinya selama dari tanggal 12 hingga 16 Juni nanti, apa-apa yang dilakukan, Pak Edi? Pertama kami akan pembukaan tanggal 12. Baik. Pembukaan kami di sebuah gereja di Goa, di depan Fakultas Teknik UNAS, namanya Gereja Jemaat Oikumene Kartago Borongloe. Baik. Ya, sebuah gereja yang dulu orang-orang yang bekerja di pabrik kertas yang sudah ditutup itu. Oke. Ya. Setelah itu kemudian habis pembukaan siang hari dilanjutkan malam hari sampai dengan tanggal 16 di Hotel Rising. Di Hotel Rising. Rising, ya. Makassar. Jadi kita kurang lebih ada 200 orang akan hadir dalam pertemuan itu, berasal dari seluruh jemaat dan seluruh klasis, juga para pemimpin gereja dari tingkat MPS, klasis, dan jemaat-jemaat, termasuk para pendeta-pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Berarti boleh dikatakan yang hadir nanti jemaat bukan cuma pimpinan saja, tetapi jemaat secara umum juga boleh hadir seperti itu? Hadir juga, ya. Oke, setiap harinya nantinya akan dimulai dari pukul berapa, Pak Edi? Kalau dalam rundown acara kami, acara dimulai jam 8, akan berakhir sampai dengan jam 21 tiap hari. Oke, cukup lama ya? Cukup lama, ya. Oke, berarti begitu banyak pembahasan yang akan dirumuskan dalam... Ya, ada beberapa agenda, tapi agenda yang penting adalah evaluasi, kemudian penetapan program baru yang berkait dengan rencana strategik yang sudah disusun. Yang ketiga, pemilihan pimpinan baru. Oke, baik. Saya ke Pak Armin. Pak Armin, saya kembali lagi nih ke tema Alfa dan Omega. Ini menarik nih. Ini seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kemudian tema ini diangkat menjadi tema Sinode ke-18 khususnya, Pak Armin? Baik. Jadi kalau kita mengacu kepada kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik ya dalam istilah teologi, kita memahami bahwa segala peristiwa yang ada, yang terjadi di dunia ini tentu ada dalam kendali kedaulatan Allah ya. Dan pernyataan Alfa dan Omega ini mewakili kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, dari pengalaman perjalanan konteks kita di mana kita menghadapi banyak tantangan, ada pandemi, ada bencana alam, peristiwa-peristiwa global maupun secara nasional dan internasional. Kita disadarkan kembali bahwa kita ini sebagai manusia sebenarnya sangat terbatas ya. Kita penuh dengan keterbatasan, dan karena itulah kita perlu kembali menempatkan Allah itu sebagai titik utama yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Jadi mungkin ini ide, gagasan yang kemudian kita angkat pada persidangan Sinode GKSS ke-18 yang akan berlangsung ini. Ya. Oke, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, terkait dengan tema yang dijelaskan oleh Pendeta Armin tadi, kira-kira sudah ada tidak penggambaran program-program apa saja yang nanti akan dirumuskan untuk kedepannya di GKSS ini, Pak Edi? Satu yang saya katakan tadi,
kami sudah punya buku rencana strategik. Baik. Ya, semua berawal dari situ. Jadi kalau kita juga merujuk pada subtema tentang kemandirian. Kemandirian. Ya, Oke. kita punya ada kalau tidak salah 3 kemandirian Pak Armin ya. Kita akan mandiri dalam bidang teologi, kita mandiri di dalam bidang daya, dan kita juga mandiri dari sisi dana. Baik. Ya, itu yang fokus kita akan kita pertajam di situ, dan berharap bahwa 5 tahun akan datang semua kementerian ini kita dapat selesaikan. Baik. Ya, seperti itu. Tapi mandiri yang dimaksud dalam artian apa, Pak Edi? Saya mau terangkan sedikit. Jadi jemaat 7 wilayah dan 43 jemaat itu adalah jemaat yang beragam. Baik. Dari sisi pendidikan, sosial, dan berbagai hal. Ya, karena itu jemaat yang tanda petik cukup kuat ekonominya, kami hanya punya 11 kalau tidak salah. Selebihnya berada pada level menengah ke bawah. Baik. Artinya bahwa kalau mereka punya pengerja atau pendeta di situ, mereka belum mampu untuk seperti membiayai seluruh operasional gereja itu. Baik. Dia masih ditopang secara subsidi silang. Itu yang pertama. Yang kedua juga GKSS bekerja sama dengan beberapa lembaga luar negeri, ya, baik yang ada di Jerman maupun ada di Belanda. Pak Armin juga punya connecting banyak yang bisa dimasukkan, tapi tidak menetap. Ya, walaupun ada yang menetap dalam kerjasama itu. Nah, kami ingin bahwa ini harus kita mulai benahi pelan-pelan. Ketergantungan kita yang besar kepada pihak lain itu harus kita kurangi. Baik. Itu maksudnya. Jadi sisi itu yang akan kita akan coba benahi dalam 5 hari sidang ini. Baik. Ya. Itu dari Pak Edi. Pak Armin, harapannya ke depan mengenai GKSS ini seperti apa? Ya, jadi tentu harapan yang bisa kita artinya yang ingin kita capai ya. Memang kita sudah tuangkan di dalam Renstra kita ya. Jadi rencana strategis yang kita sudah susun bersama, yang berpusat tadi seperti Pak Edi sudah jelaskan itu 3 kemandirian itu. Baik. Ya, jadi ada kemandirian teologia, ada kemandirian daya dan juga kemandirian dana. dana. Jadi harapan ke depan tentu ketiga aspek ini memang betul-betul menjadi perhatian kita sehingga itu bisa dicapai ya di GKSS ini. Baik, harapannya berarti pencapaian untuk ketiga kemandirian tersebut. Kemandirian, ya. Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Pendeta Armin dan juga Pak Edi sudah bergabung di Sapa Sulsel pagi ini. Kami doakan sukses acaranya dalam 5 hari tersebut persidangan Sinode ke-18. Ya. Kompas TV, Rumah Pemilu.